hampir semua anak muda tidak tertarik sama pertanian. Padahal di pertanian untuk finansial insya Allah sangatlah menjanjikan. Pesan buat para pemuda khususnya di Desa Sukanagara, jangan mengutamakan gengsi. Kebanyakan kan terjun di pertanian itu tidak istilah kasar mah tidak level. Jadi untuk para pemuda dari sekarang cobalah mencoba di bidang pertanian, khususnya hortikultura. Perkenalkan, nama saya Ecep, alamat Kampung Cimaung, Desa Sukanagara, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pertama, awal saya jadi petani, dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan obat pertanian. Saya sudah menjelajahi petani-petani Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, sebagian Garut juga. Pada waktu itu saya pernah ngobrol sama salah satu petani senior Cigalontang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Dia menyarankan kepada saya bahwa saya harus mencoba jadi petani dibanding dengan jadi petugas obat di lapangan. Awalnya saya tidak tertarik, cuman dia terus menyupport bahwa harus mencoba. Awalnya saya akhirnya saya tertarik juga. Saya mencoba menanam cabai sekitar 50 bata, 2.200 pohon. Modal waktu itu saya pinjam sana pinjam sini karena modal cabai sangatlah besar. Ternyata pas saya tanam 3 bulan 4 bulan ke depan saya panen, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Dari modal yang dikeluarkan saya cuma dapat lebih 2 juta dalam 4 bulan. Saya datang lagi ke petani yang ada di Cigalontang yang menyupport saya ceritakan, ternyata dia malah tertawa dan terus menyupport, coba lagi dan coba lagi, karena katanya kegagalan salah satu modal keberhasilan. Dari situ saya menanam lagi, diperbanyak menjadi 5.000 pohon dengan modal sangat fantastis waktu itu. 3 bulan 4 bulan kemudian ternyata pas panen rezeki berpihak kepada saya. Di situ saya panen pas harga di angka 60.000 per kilo. Dan di situ di akhir saya hitung-hitungan, ternyata di pertanian khususnya di cabai saya mendapatkan keuntungan 3 kali lipat dari modal. Berarti jadi petani berapa tahun? Jadi petani 2014, 6 tahunan. Oh, berarti 6 tahunan. Saya jadi petani 6 tahunan. Yang ditanam sekarang tadinya beberapa, ada tanaman kol, kacang panjang, terus buncis, timun, cabai. Sekarang saya difokuskan di tanaman cabai sama timun. Kenapa tidak kacang panjang, kol, sama buncis? Itu bagi saya ternyata harga di
komoditi itu kurang menjanjikan. Kalau di timun sama cabai insya Allah lah menjanjikan. Masa pandemi sangatlah kesulitan karena pernah waktu Lebaran tahun kemarin saya tanam hampir 7.000 batang cabai. Ternyata pasar hanya minta 1 kintal dalam 1 hari. Padahal di- satu hari bisa sanggup segimana? 1 kintal dalam 1 hari. Pasar. Pasar. Padahal kita sanggup produksi. Kita sanggup nyampe ke 5 kintal per hari, per 2 hari lah. Iya. Terus kendalanya di harga juga, ternyata harga sangatlah di bawah. Jadi waktu itu saya pernah merasakan imbasnya dari pandemi ini. Saya dari komoditi yang saya pasarkan ternyata saya minus. Ada nggak bantuan dari pemerintah? Bantuan dari pemerintah di saat pandemi nol besar, tidak ada sama sekali. Kondisi pandemi begini katanya ada informasi juga ada kelangkaan pupuk. Untuk terkait pupuk itu sendiri gimana? Dari 2019 masalah pupuk sangatlah sulit karena sekarang pupuk harus punya kartu tani, terus tidak bisa membeli sembarangan. Itu yang subsidi, kecuali yang non subsidi. Saya kebanyakan tidak pernah pakai yang subsidi karena di kecamatan kita yang subsidi sangatlah susah. Yang dirasakan sama petani-petani cabai sama timun di seluruh Indonesia, ternyata tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Malahan di hasil tani kita harga lagi stabil, ternyata pemerintah selalu mengambil dari luar Indonesia. Jadi komoditi Impor, kita ya? impor. Jadi komodita selalu disudutkan, harga selalu di bawah. Sering komoditi timun sering tidak laku. Laku sih laku, cuman ya di bawah 1.000, paling 300 ya 500. Itu disebabkan karena petani selalu serentak menanam timun. Jadi bukan karena tidak laku, cuman terlalu banyak yang menanam timun. Timun tidak bisa masuk Jakarta. Jadi khusus hanya bisa di lokal karena ada pandemi. Proses menanam itu sulitan mana antara timun dan cabai itu sendiri? Proses penanaman timun sama cabai sebetulnya semuanya sama lah, gampang-gampang susah. Jadi gimana kita udah punya skill, kalau tidak punya ya tanam timun yang sebegini gampangnya pasti jadi sulit. Kalau cabai harus ekstra banget, ekstra hati-hati dari awal nyangkul, terus pemupukan, terus tanam, terus perawatan itu ekstra banget. Jadi se ekstrim merawat, istilahnya merawat bayi lah. Bener nggak harga cabai itu kadang-kadang nggak jelas, itu kadang-kadang naik, kadang-kadang rendah, bahkan kalau serendah-rendahnya itu malah rugi. Ya. Petani terus cenderung kayak di cabai itu kayak spekulasi pada akhirnya karena tidak ada kestabilan harga. Tapi di sisi lain persoalan biaya tetap dan mahal gitu. Ya. Jadi di tanaman cabai betul sulitnya di situ. Jadi harga tidak tetap. Kadang sekarang sekian, besok sekian, besoknya turun lagi, naik lagi gitu kan.
itu gimana petani di seluruh Indonesia menanamnya. Kalau menanam serentak pasti harga di bawah standar karena terlalu banyak. Terus sayangnya kalau harga cabai stabil di angka lumayan, ternyata pemerintah selalu cepat mengambil dari luar. Oh, jadi sebenarnya pemerintah kurang berpihak ya? Sebetulnya pemerintah menurut petani, tapi betul menurut petani tidak berpihak kepada petani. Di desa Sukanegara itu sendiri Pak, banyak nggak orang-orang yang bertani seluas ini? Eh, Kayaknya belum sih. Alasannya nggak tahu, mungkin dia belum memahami masalah hortikultura. Mungkin. Terus yang kedua alasannya kenapa di desa Sukanegara banyak teman-teman yang tidak terjun di pertanian. Jadi alasannya kendala di modal yang sangat besar. Jadi persoalan bukan masalah tertarik atau enggak ya mungkin ya? Ada faktor eksternal lain? Mungkin juga di skillnya belum paham di pertanian. Utamanya di skill sama modal. Nah, kan pemerintah Pak terkait kebijakan ketahanan pangan nih. Pemerintah itu sekarang tuh lagi bangun 1 juta hektar lahan di Kalimantan. Sedangkan di sisi lain kita sebagai petani kesulitan nih. Kesulitan. Kalau pemerintah melihatnya bahwa ada defisit gitu terkait ada rentan persoalan masalah ketahanan pangan, segala kurang, bawang kurang, beras kurang, ini kurang. Di sisi lain sebenarnya banyak petani yang kesulitan justru ingin mengembangkan tapi sulit. Pendapat Bapak sendiri terkait adanya program ketahanan pangan di Kalimantan itu seperti apa? Ya kita sebetulnya sangat ketakutan lah, kemungkinan ya seandainya pemerintah berjalan di setiap wilayah, kemungkinan ya petani kita yang modalnya yang modal sendiri kemungkinan ya bisa bangkrut juga. Nah, menurut Bapak sendiri harusnya pemerintah harus seperti apa? Harusnya pemerintah nggak usah menggelontorkan dana lah ya. Sekarang coba dipermudah pupuk, terus distabilkan harga. Jadi petani seluruh Indonesia tidak terlalu mengharapkan bantuan finansial dari pemerintah. Yang penting distabilkan harga aja. Nah kan ada dinas juga Pak dari kabupaten. Kita nggak melihat kemudian selalu pemerintah pusat, tapi kemudian juga di kabupaten juga sebenarnya ada dinas pertanian. Sejauh ini Pak, fungsi dinas pertanian itu sendiri yang Bapak rasakan seperti apa? Dinas pertanian di Kabupaten Tasikmalaya ada, BPP juga ada di kecamatan kita. BPP itu penyuluh gitu Pak? Bagian penyuluh. Cuman di wilayah Kecamatan Tanjung Jaya, khususnya Kecamatan Tanjung Jaya, BPP itu dari Dinas Pertanian itu kebanyakan cuma minta data. Tidak ada penyuluhan buat di hortikultur. Kadang kalau datang hanya minta data, jadi tidak ada solusi untuk mengembangkan pertanian di wilayah kita. Oh gitu. Ada berapa Pak penyuluh yang biasanya datang? Penyuluh adalah 4 orang ada. Ke rumah juga sering, ke kebun juga sering. Itu kan cuma ngobrol biasa, tidak ada obrolan yang lebih lanjut untuk mengembangkan di bidang pertanian, khususnya horti. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat tadi maupun pemerintah pusat ataupun daerah, sebenarnya tangan pemerintah itu kurang ini juga ya, kurang menyentuh gitu ya. Iya, pemerintah kurang menyentuh kepada para petani. Ya bahkan ada kartu-kartu tani pun ternyata kartunya ada, kemudian saldonya bisa kelihatan, tapi nggak ada pupuknya gitu ya Pak.
Kita pernah ke orang BPP. Saya punya kartu tani. Saya bilang, buat apa punya kartu tani kalau pupuknya tidak ada? Jadi itu kan kartu subsidi. Jadi ada yang nanya, itu katanya berapa kintal yang ada di kartu tani itu. Ternyata saya cuma kebagian 5 kuintal. Itu kan per tahun. Kita kan di pertanian membutuhkan hampir 5 ton pupuk kimia. Jadi 4,5 ton kemungkinan saya harus beli non subsidi. Kalau masalah suka duka jadi petani gimana Pak? Ya sukanya kita tahu sebenarnya alam, terus dari finansial alhamdulillah lah cukup bisa menghidupi keluarga. Terus kita juga punya rekan kerja 4 orang, jadi setidaknya kita sudah menyelamatkan pengangguran yang di Desa Sukanagara walaupun cuma 4 orang. Dukanya dari 2013 sampai 2020 saya sudah mengalami kerugian dalam artian kita panen raya ternyata harga di bawah. Saya pernah rugi sampai 90 juta. Terus yang kedua waktu hari raya kemarin ternyata kita panen raya ternyata harganya di bawah, kita mengalami kerugian 50 juta. Cuma itu dukanya. Kalau untuk biaya, untuk investasi berapa nih Pak? Biaya dari Buka lahan ya? dari awal buka lahan itu sekitar 13 jutaan. 13 juta. 13 juta itu untuk 1 tahun full buat timun. Oh gitu. Ya, Timun sendiri itu berapa ini? Periodenya berapa lama satu kali tanam itu sampai habis? timun 1 periode itu 2,5 bulan lah. 2 bulan setengah. Ya, jadi 1 tahun itu 4 kali tanam. Oh. Nah terus pas nanam lagi itu berarti ada biaya lagi tanam ya? Berarti ya? Ada sekitar 2 jutaan. Oh yang berarti yang 13 juta itu tadi ada biaya yang apa? Buka lahan dan per bulan per tiap periode ada biaya lagi sekitar 2 juta. 2 juta ya. Berarti total biaya sekitar kalau di keseluruhan dalam 1 tahun berarti 13 ya 13 tambah 8 juta berarti ya. Ya, 21 juta. Kalau untuk pendapatan Pak per bulan per periode ya. Per periode berapa tuh Ya, Pak? per periode hitung-hitungannya 1 pohon 2 kilo lah. 2 kilo. 2 kilo kali 4.400 berarti 9 ton. Kali ya. Kali 2.000. 18 jutaan. 18 jutaan. 18-19 juta ya. 18 juta. Berarti hampir kalau satu periode itu udah hampir keseluruhan biaya itu hampir tutup ya. Iya, seharusnya harus ketutup. Jadi yang 3 selanjutnya itu hasilnya aja, berarti hasilnya lumayan juga dalam setahun ya. Iya. Sekitar 50-60 juta mungkin dapat ya. Dapat. Kalau rata-rata berarti sekitar dapat sekitar 4 jutaan 4 mungkin juta. bersih ya 4 juta per bulan. per bulan. Iya. Ini nih yang sudah dipanen. Oh, ini kebesaran nih Pak ya. Sebetulnya ini kebesaran. Mungkin nanti kita coba ya. Ya. Rasanya seperti apa? Ini yang sangat super. Oh ini Mbak, yang kecil kan super.
Oh, saya kira yang super-supernya yang besar begini, Pak, karena kiloannya banyak. Bukan ini. Tapi kalau harganya lagi mahal nggak apa-apa sih yang segede-gede gini. Oh. Jadi lebih besar lebih bagus sih kalau. Tapi ini Bapak dipisah nggak yang super penjualannya? Oh, kalau dari kebun tidak dipisah. Jadi disatuin semua. Dirad ya istilahnya itu ya? Dirad. Dijebur. Ya. Bagus ya. Berapa kintal Pak hari ini, Pak? Paling 5 kintal. 5 kintal. 5 kintal. Lumayan ya, Pak. Lumayan. 5 kintal dikali berapa harga sekarang, Pak? Sekarang di angka 2000. 2000. Kalau minggu-minggu kemarin nyampe 4000.